Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali bermuajahah, untuk saling berkomunikasi, saling bertegur sapa. Setelah sedemikian lama saya belum pernah mengupload video, mengupload bincang-bincang kita karena kesibukan pekerjaan saya dan aktivitas-aktivitas lain yang tentunya cukup menghambat untuk pembuatan video-video seperti ini. Ditambah lagi dalam beberapa bulan belakangan ini kita disibukkan dengan berbagai macam urusan, diantaranya dengan merebaknya wabah COVID-19 ini, kita pun semua bangsa Indonesia, seluruh masyarakat mulai pemerintah sampai ke rakyat biasa, semua tentu sedang sibuk dengan urusan dan kegiatannya masing-masing. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab di Kalimantan Timur, khususnya kota kita Samarinda ini, wabah COVID-19 ini perkembangannya tidak terlalu cepat seperti yang terjadi di daerah-daerah lain, utamanya sebagaimana yang terjadi di ibu kota Jakarta. Di Samarinda sendiri hingga saat ini pasien yang positif corona atau COVID-19 sebagaimana yang diberitakan oleh pemerintah kita melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, melalui lembaga-lembaga lain juga yang berkompeten, bahwa ternyata data yang positif hanya ada 1 orang. Itu pun dalam kondisi perkembangan kesehatannya cukup bagus. Beberapa orang yang semula sempat diduga atau menjadi suspek wabah corona ini ternyata dites hasilnya negatif. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dari berapa ratus ribu masyarakat Samarinda ternyata hanya 1 yang terdeteksi sebagai pasien positif. Nah, kita berharap mudah-mudahan ini merupakan kondisi real atau kondisi yang sesungguhnya yang ada di lapangan, yang ada di masyarakat kita, yang benar-benar terjadi saat ini, sehingga kita sekarang apalagi dengan dilakukannya pembatasan oleh pemerintah kita untuk orang luar masuk khususnya, mudah-mudahan ini cukup signifikan untuk mencegah berkembangnya wabah ini. Dan kita melihat memang pemerintah kita juga sudah cukup berusaha keras ya, mulai Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, pejabat-pejabat instansi terkait sudah berusaha semaksimal mungkin, masyarakat juga, relawan juga, bahkan kita masyarakat biasa ini walaupun tidak terlihat di media, ya, tidak terpantau oleh sorot kamera, tetapi sesungguhnya yang paling besar pengaruhnya, paling besar jasanya saat ini adalah masyarakat sendiri. Bagaimanapun pemerintah memberikan himbauan, bagaimanapun pejabat-pejabat kita memberikan contoh dan teladan untuk melakukan gerakan yang intensif dalam mencegah virus corona, kalau masyarakatnya tidak merespon tentu tidak akan berhasil juga. Dan kita melihat ada banyak masyarakat di Indonesia, khususnya di kota Samarinda ini, yang dengan kesadaran sendiri melakukan tindakan-tindakan pencegahan, misalkan dengan berdiam diri di rumah, dengan menghindari kerumunan-kerumunan, menghindari potensi-potensi terjadinya penularan, atau dengan bahasa yang sering digunakan sekarang adalah memutus mata rantai penularan. Dan ini patut diapresiasi. Makanya mungkin hingga hari ini pasien positif corona tidak bertambah di kota Madya Samarinda, di kota Samarinda maksud saya. Dan kita berharap beliau yang saat ini kondisinya positif, mudah-mudahan segera secepatnya untuk sehat dan negatif. Dan kita berharap mudah-mudahan sebelum bulan suci Ramadan, mudah-mudahan wabah ini segera menyingkir dari kota kita dan hilang dari permukaan bumi ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersalawat kepada junjungan kita, kepada kekasih hati kita, manusia yang paling kita cintai di dunia dan di akhirat. Beliau adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan berkat salawat kita kepada beliau, Allah turunkan keberkahan pada kota kita ini, Allah lindungi kita semua, dan Allah berikan kesehatan kepada kita semua.
Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pengorbanan yang sudah diberikan oleh masyarakat kita, terutama mereka-mereka yang termasuk saya ya, yang kita berada di kondisi ekonomi yang serba pas-pasan ini, kita sudah berkorban untuk menahan diri, tidak terlalu banyak keluar rumah misalkan. Mudah-mudahan itu diberikan jaran pahala yang besar insya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikannya sebagai amaliyah kita yang bernilai jihad fisabilillah. Karena Allah juga yang memberikan janji bersama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, orang yang kata Rasul meninggal kena wabah itu, dia adalah matinya mati syahid. Nah, berarti orang yang berjuang pada saat ada wabah ini juga insya Allah mudah-mudahan Allah berikan pahala jihad kepadanya. Dan kita semua mari terus bersinergi. Nah, kita menyadari bahwa wabah yang terjadi saat ini dampaknya sangat besar sekali, pengorbanan kita sangat besar sekali. Kita menjadi terhambat dalam bersosialisasi, kita terhambat dalam menggelar acara-acara yang bersifat keagamaan, ibadah, majelis taklim dan lain sebagainya. Kita juga terhalang untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya walaupun sebagian kita tetap ngotot untuk mengadakan. Ya, saya tidak ingin membahas ini kenapa ini menyangkut wilayah ijtihadiyah. Artinya saya yakin semua kita sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kita kecuali sesuai dengan batas kemampuan kita. Banyak sekali hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan kepada kita bahwa dalam kondisi darurat, dalam kondisi yang terdesak, kita boleh meninggalkan kewajiban kita. Atau dalam istilah Ustadz Abdul Somad, kita berpindah dari satu sunnah Rasulullah kepada sunnah yang lain. Semua sepakat. Kondisi darurat, kita boleh meninggalkan kewajiban kita untuk sholat Jumat misalkan atau sholat berjamaah. Nah cuman yang menyebabkan kita mungkin sekarang ini tidak sependapat adalah apakah kondisi saat ini sudah dimasukkan dalam kategori darurat. Nah mungkin bagi mereka-mereka yang ilmunya sudah cukup mendalam, mereka bisa berijtihad sendiri, ya silahkan berijtihad dengan ilmu dan kapasitas yang Anda miliki. Tetapi bagi sebagian orang termasuk saya tidak memiliki ilmu yang cukup untuk melakukan ijtihad sendiri, maka pilihan yang paling aman menurut saya adalah saya mengikuti apa yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, bahwa untuk kondisi saat ini kita boleh untuk tidak melaksanakan sholat Jumat dan kita mendapat uzur atau hambatan atau kita mendapatkan keringanan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid karena kondisi dalam keadaan yang darurat. Nah, sebagai hamba yang dhaif, hamba yang lemah, hamba yang bodoh, yang ilmu tidak banyak, saya juga dalam hal ini bertaklid kepada ulama dan kepada pemerintah kita. Pemerintah kita terlebih khusus lagi adalah Departemen Kesehatan berpendapat ini adalah kondisi yang darurat. Ulama kita juga berpendapat bahwa ini sudah masuk kategori rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, maka saya dan orang-orang yang ada di sekeliling saya, keluarga saya, kami mengambil sikap untuk mengikuti fatwa ulama dan himbauan pemerintah ini. Nah, adapun saudara-saudara saya yang mungkin punya pendapat lain, silahkan, karena kita tidak ada paksaan dalam beragama ini. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti apa yang kita yakini. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Kalau kita ragu meninggalkan sholat Jumat takut berdosa, ya sudah, kita kerjakanlah sholat Jumat kalau kita memang yakin bahwa sholat Jumat masih wajib saat ini untuk dikerjakan dalam kondisi seperti ini. Kalau kita yakin bahwa saat ini kondisi belum darurat, ya kita laksanakanlah. Itu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah, yang jelas, mari kita sama-sama bertoleransi, mari kita sama-sama saling menghargai, tidak perlu saling caci maki, apalagi sampai mengatakan ada yang mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak layak diucapkan kepada para ulama, misalnya ada ulama dajjal dan lain sebagainya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dibutuhkan saat ini adalah kesamaan kita dalam menghadapi wabah yang ada ini. Sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda yang tetap berjamaah di masjid, berjamaahlah di masjid, dekatkan diri kepada Allah, banyak doa, mohon kepada Allah agar wabah ini segera diangkat dan dijauhkan dari negeri kita, khususnya lagi kota kita Samarinda. Dan Anda ingin ikuti fatwa ulama bahwa sholat di rumah itu sama saja nilainya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kondisi yang seperti ini, mari kita di rumah pun tetap berdoa, di rumah pun kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak-banyakin taubat, baca istighfar kepada Allah. Kita banyak-banyakin baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan kita, karena itu yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya.
Bukankah kita dijanjikan oleh Rasulullah, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi 1 kali saja, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah SAW 10 kali, Allah bersalawat 100 kali kepadanya. Nah, apa sih salawat itu? Salawat itu adalah permohonan kepada Allah untuk memberikan keselamatan dan kesejahteraan kepada Rasulullah SAW. Ketika kita mendoakan Rasulullah, ya Allah, anugerahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada kekasih kami, junjungan kami Nabi Muhammad SAW, sesuai janji Rasulullah tadi, maka Allah yang bersalawat kepada kita, Allah yang mendoakan kita. Lebih baik kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik daripada kita mengucapkan kalimat-kalimat yang berisi ujaran kebencian dan caci maki kepada para ulama dan pemerintah kita. Mari kita lebih banyak untuk muhasabah, kita menginsapi dosa-dosa yang pernah kita kerjakan dan kita bertobat daripada kita sibuk untuk mengungkit dan mengungkap dosa orang lain. Sungguh jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya yakin semua kita sepakat bahwa kita ingin wabah ini segera berlalu dari negeri kita ini, dan saya yakin kita semua juga ingin kita semua menjadi orang yang sehat, orang yang kuat, orang yang sejahtera, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard wala in kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, jika penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan limpahan berkah baik dari langit maupun dari bumi. Tetapi kalau kita mendustakan ayat-ayat Allah, maka ancaman Allah apa? Kita akan diazab karena perbuatan kita sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku sekalian, mari kita hindarkan perdebatan, kita sudahi polemik-polemik yang berisi caci maki dan hujatan. Mari kita bergandengan tangan dengan posisi jabatan yang ada pada diri kita masing-masing untuk bersama-sama mengatasi cobaan ini, menghilangkan corona dari muka bumi. Dan yang lebih penting lagi, kita menghindarkan virus-virus kesyirikan, virus-virus kemunafikan, dan virus-virus yang jelek daripada akhlak yang ada pada diri kita. Semoga dengan itu Allah akan limpahkan keberkahan betul-betul bagi negeri kita ini. Sebab tidak ada pilihan lain bagi kita jika kita ingin hidup sejahtera, damai, tentram, bahagia, dan dalam lindungan serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mulai dengan ketakwaan. Ketakwaan dari individu-individu kita masing-masing yang kemudian akan berlanjut kepada ketakwaan penduduk negeri ini. Nah, lalu bagaimanakah saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagian ada yang bertanya kepada saya melalui media sosial, Pak Safi'i, bagaimana saya ini kerja, ya, terutama beberapa murid saya. Dia bertanya, Pak, saya ini kerjanya jadi ojek online misalkan. Nah, sementara ada himbauan untuk tidak di rumah. Nah, maka saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dukung kebijakan pemerintah untuk menganjurkan masyarakat bekerja di rumah. Tidak perlu kita caci maki, tidak perlu kita ngegas terhadap anjuran itu. Itu sesuatu yang memang harus mereka lakukan. Tetapi di lain sisi, kita sebagai manusia yang juga memiliki kebutuhan, memiliki kondisi yang mengharuskan kita keluar rumah dengan bekerja misalkan. Maka mari tetap kita kerjakan pekerjaan kita dengan tentunya ikhtiar maksimal. Bagaimana pekerjaan kita itu tidak menjadi pintu bagi kita untuk meraih kemudaratan. Jadi ya, kalau kita yang bekerja di luar rumah misalkan, kita selalu jaga kebersihan, menghindari sentuhan dengan, misalkan kalau dia ojek online misalkan, kita hindari sentuhan langsung dengan klien kita atau penumpang kita. Kita menggunakan masker dengan baik, menggunakan baju yang tertutup, sehingga peluang-peluang untuk terjadinya penularan itu tetap bisa dicegah. Karena intinya sebetulnya bukan harus berdiam di rumahnya sebenarnya. Inti daripada pencegahan virus corona itu adalah menghindari kontak langsung yang menyebabkan virus bisa berpindah. Nah, kalaupun pemerintah menyarankan di rumah saja, itu sebenarnya hanya satu wasilah, hanya satu sarana saja. Karena itu bukan sesuatu hukum yang wajib. Artinya itu wasilah atau sarana bagaimana supaya virus itu tidak berpindah. Nah, kalau kita bisa misalkan tetap berada di luar rumah, tetap beraktivitas dengan aktivitas kita, tanpa kita harus masuk ke dalam wilayah-wilayah yang berbahaya, itu apa salahnya? Toh kita lihat juga para pemimpin kita, ya, kita lihat Bapak Wali Kota kita, Wakil Wali Kota kita, dan beberapa pejabat, walaupun beliau menganjurkan untuk kita di rumah saja, tapi beliau juga keliaran. Tapi keliarannya beliau ini adalah dalam rangka bekerja melayani kita, mengontrol apa-apa yang dilakukan oleh bawahannya untuk mencegah terjadinya virus ini.
Kita lihat bagaimana Bapak Wakil Wali Kota melakukan penyemprotan, Bapak Wali Kota melakukan koordinasi, peninjauan dan lain sebagainya. Itu juga dilakukan di luar rumah. Tetapi itu dilakukan dalam rangka hal-hal yang baik dan positif. Dan tentunya beliau-beliau ini juga sudah mengantisipasi, ya, menggunakan pengamanan yang bagus, ya, mencegah hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya penularan. Nah, jadi kembali saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan sekedar masalah di rumah apa di luar rumah, tetapi inti sebenarnya adalah pada bagaimana mencegah terjadinya proses perpindahan virus dari orang yang sakit kepada orang yang sehat. Jika kita pun terpaksa harus keluar rumah dan kita berada di tempat-tempat yang beresiko, pertama kita hindari semaksimal mungkin. Kalau tidak ada yang perlu, tidak perlu kita kumpul-kumpul, tidak perlu kita berada dekat orang kerumunan. Tetapi kalaupun terpaksa, maka seperti saya katakan tadi, upayakan pencegahan secara maksimal. Mudah-mudahan dengan segala ikhtiar dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan perjuangan pemerintah kita, perjuangan lembaga-lembaga yang berwenang dalam hal ini, dan juga pengorbanan kita masyarakat biasa ini, karena saya rasa seperti saat ini kita masyarakat biasa ini yang sangat besar sekali pengorbanannya, ya, karena kondisi yang tidak menentu ini, pengorbanan sosial saya katakan tadi, pengorbanan segi ibadah, pengorbanan dari segi ekonomi, ya ini harus kita jalani dulu. Mari kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah saatnya kita bertawakal. Setelah semua ikhtiar sudah kita lakukan, kita bertawakal. Kita serahkan hidup dan mati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin kalau memang belum habis rezeki kita, kalau memang masih ada jatah kita, Allah tidak akan matikan kita. Dan kematian sudah dituliskan atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat dan sakit kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu tinggal kita menjalani dengan ikhtiar. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan itu ditetapkannya oleh Allah. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada salah dan khilaf kepada para alim ulama, para asatiz, orang-orang yang lebih berilmu. Mohon masukan dan sarannya, dan mohon dukungannya untuk kita sama-sama menyampaikan pesan-pesan positif kepada masyarakat kita. Semoga Allah selalu melindungi kita, dan semoga kita bisa berpuasa dan berlebaran dalam keadaan yang sehat dan bebas dari virus corona. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.